Pas dia dengar ada suara orang-orang, dia baru teriak minta tolong. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette, dan hari ini aku akan bikin video yang kalian tunggu-tunggu. Mungkin kalian itu kangen dengan LOL atau Life of Luxury, tapi aku tuh nggak bisa bikin itu guys, karena mereka belum upload video lagi, jadi aku nggak bisa bikin reaction tentang LOL. Tapi aku nemu video yang mirip-mirip banget sama LOL, dan ini seru banget. Dia dari Louise Clark, dimana dia itu sering banget kayak datang-datang ke tempat yang serem-serem dan menemukan sesuatu yang aneh banget. Ini benar-benar aneh dan kayak plot twist gitu guys. Kalian harus nonton sampai habis ya guys. Jadi kali ini videonya dari Louise Clark, dimana dia menemukan seorang wanita di dalam sebuah kotak peti gitu guys. Dan kotak petinya itu ada di dalam rumah yang terbengkalai. Wow nggak sih guys? Jadi Louise mengaku cerita ini adalah asli, cuman dibuat semenarik mungkin supaya seperti film. Tapi nggak ada yang tahu apakah video ini settingan atau enggak. Tapi kita nikmati aja keseraman dari video ini ya guys. Jadi kisah ini diawali dari Louise itu datang sama teman-temannya, tapi dia belum tahu apa yang terjadi tentang rumah tersebut. Jadi dia itu sering banget explore ke tempat-tempat yang horor. Kali ini di tengah hutan dia itu explore ke sebuah rumah terbengkalai gitu. Jadi Louise datang sama teman-temannya yang juga bawa kamera dan belum tahu nih apa yang terjadi di rumah itu, sampai akhirnya mereka satu persatu mulai masuk ke dalam rumah itu. Tapi rumah itu benar-benar udah rapuh banget, kayak udah terbengkalai banget gitu loh guys. Dan setelah semua timnya masuk, mereka itu malah bercanda-canda di dalam rumah tersebut. Dan mereka kayak nggak serem sama sekali. Mungkin karena kondisinya saat itu juga kayak siang, jadi nggak menyeramkan. Jadi mereka kayak bercanda-canda aja. Sampai tiba-tiba ada hal yang aneh terjadi, di mana dia menemukan kayak ada kamera dan juga lampu di dalam situ. Dan aneh dong, kok ada kamera dan lampu seperti mereka gitu loh guys. Dan kamera dan lampunya kayak ditinggalin cepet-cepet aja di dalam sana. Kalau ada yang explore juga ke rumah terbengkalai itu, pastinya kamera dan lampunya dibawa dong, kecuali orang itu tiba-tiba hilang, diculik, atau kabur. Karena kalau misalkan orang explore kan pasti kameranya akan disimpan untuk dia nanti videonya akan diupload atau kayak gimana. Nah di sini mulai pada curiga dan aneh tentang kamera tersebut. Akhirnya Louise itu mencoba untuk ngambil kameranya, tapi sayangnya kameranya itu kayak udah mati gitu guys. Sampai akhirnya mereka itu mulai agak diem dan gak bercanda lagi. Tapi mereka mencoba untuk masih explore ke lantai 2, mereka naik. Dan di sini mereka mulai lupa sama kejadian yang aneh tadi. Mereka mulai kayak bercanda-bercanda lagi. Dan dia mulai merasa boring nih si Louise juga. Kok kayaknya nggak ada apa-apa di sini, cuma rumah terbengkalai yang rapuh gitu aja gitu. Sampai tiba-tiba saat dia bilang dia bosan, dia mendengar ada suara cewek kayak gini guys. Nah di sini suara ceweknya bener-bener jelas dan merinding banget guys. Ternyata cewek itu kayak ada di bawah gitu guys, di bawah suaranya, dan dia itu teriak-teriak. Nah di sini Louise sama temen-temennya masih bingung dong pastinya ini tuh suara hantu atau suara manusia beneran gitu. Kalau aku di sana pasti aku mikirnya suara hantu, karena ya mereka itu lagi ada di rumah terbengkalai gitu loh guys. Dan akhirnya mereka mengikuti suara cewek tersebut ke bawah, dan ternyata cewek tersebut suaranya ada di lantai 1 di sebuah pintu yang terkunci. Mereka mencoba untuk membuka itu pintu, tapi nggak bisa sama sekali. Tapi akhirnya mereka mencoba segala cara untuk membuka pintu tersebut untuk menyelamatkan cewek atau hantu cewek itu guys. Sampai akhirnya pas pintunya terbuka, mereka lebih kaget lagi. Karena di dalam ruangan itu ada kayak peti, tulisannya kayak fragile gitu guys. Terus kayak suara ceweknya ada di situ. Dan dimana si peti itu dikunci dong guys, benar-benar digembok. Sampai akhirnya di sini mereka mulai sadar kalau misalkan cewek yang ada di dalam peti tersebut bukan hantu, tapi adalah manusia, karena benar-benar real banget gitu guys. Dan di situ ceweknya nangis bilang kalau ada yang masukin dia ke dalam peti dan baju dia tuh diambil semua. Otomatis langsung pada berpikir dong, berarti cewek itu nggak pakai baju di dalam peti itu. Buat apa ada orang se-psycho itu ngelakuin itu sama seorang cewek gitu loh guys. We need to get around them, Lewis.
So, right, okay, 1 second. Di sini mereka pun mulai bingung banget apa yang harus mereka lakukan karena mereka nggak pernah mendapatkan pengalaman seperti ini saat mereka explore. Akhirnya mereka mikir gimana cara mengeluarkan cewek tersebut. Sampai akhirnya untung salah satu temennya ada yang bawa obeng, jadi mereka mencoba untuk membuka petinya menggunakan si obeng. Tapi ternyata obengnya nggak bisa dipakai. Jadi dia coba pakai batu bata dan suruh ceweknya untuk minggir dari kunci tersebut supaya batu batanya itu bisa dia hancurin kuncinya. Tapi ternyata kuncinya juga kuat, tapi menurut aku mereka itu hancurinnya terlalu lemah gitu loh guys, kayak pelan-pelan, mungkin karena mereka takut terkena cewek tersebut gitu guys. Nah akhirnya mereka mencoba lagi deh pakai obeng yang pertama dan untungnya murnya dibuka satu-satu dan akhirnya si gembok ini pun terbuka. Dan pas dibuka, ini mereka shock banget karena si cewek bener-bener gak pakai baju sama sekali. Seperti yang dia bilang, dia dimasukin ke dalam peti itu dan bajunya diambil semuanya guys. Tapi akhirnya si Louis bilang kalau mereka harus matiin kamera untuk menjaga privasi dari cewek tersebut. Tapi nggak sengaja si Louis juga ikut ngerekam, jadi tetap kita bisa ngelihat cewek tersebut guys. Tapi untungnya ada salah satu temennya juga baik banget, dia kasih baju ke cewek itu supaya cewek itu nggak pakai baju sama sekali, dan disitu kan cowok semua kan guys. Dan akhirnya pas ditanya dia kasih tahu dan dia terlihat kayak trauma banget. Dia bilang ada yang masukin dia ke dalam box dan disitu dia kayak udah gemeteran gitu guys, dan HP-nya juga nggak ada. Dia akhirnya mau pinjam HP dari salah satu orang di sana untuk telepon pacarnya. Jadi pertama kali yang dia pikirin langsung telepon pacarnya, bukan telepon polisi ya guys. Dan dia pun pas ditanya, kamu kira-kira udah berapa lama sih ada di sini? Dia pun nggak bisa menjawab karena dia nggak tahu sama sekali gitu guys. Dia pun juga dari tadi diem aja. Pas dia dengar ada suara orang-orang, dia baru teriak minta tolong. Dan dia langsung kasih tahu apa yang terjadi sama dia ke pacarnya. Dan dia suruh pacarnya langsung datang menjemput dia. Anyone you can call? We've got phone. Do you know his number? Yeah. Give her phone. Someone give her phone. Is this a job? My phone's I've no got no service. signal. No, I've got no signal. Dan untungnya si cowok-cowok ini masih menunggu si cewek sampai si pacarnya datang karena takut orang aneh itu akan menemui cewek tersebut. Jadi kayak mereka itu gentleman banget. Mereka mencoba untuk menemani si cewek. Sampai akhirnya setengah jam kemudian si cowok itu datang. Tapi kok cuma setengah jam ya, kayak cepet banget gitu loh guys. Nah tiba-tiba cowok itu datang manggil-manggil ceweknya. Sampai tiba-tiba si cowok langsung melukin pacarnya karena akhirnya menemukan pacarnya juga guys. Bahkan tapi tiba-tiba cowoknya itu kayak kenal salah satu videografer dari si Louis. Dan dia kayak marah-marah ke videografer itu dan bilang kalau videografer itu yang telah melakukan kekejian ini ke pacarnya sendiri. Yeah. What are you doing here, man? Oh, you know each other? Well, you did sort of. Of course I didn't fucking do this to her. You sure? Positive. Yeah, well, Why are you fucking accusing me of that? wait a sec. He hasn't done nothing. Relax, bruv. Well, how the fuck you find him? Why did we think? How did we know it was your bag? I don't even know who the fuck you are. What are you on? Alright. No, don't get in my face. Alright, bruv. Chill, bruv. Chill out, mate. Help me then. Chill out. Nah itu aku merasa kok kayak si Louis dan temen-temennya kayak dijebak ya guys, kayak tiba-tiba disalahkan padahal mereka itu yang membantu. Bahkan si Louis itu cuman bisa untuk melerai si kameramennya begitu aja karena si cowok tetap aja ngajak ribut dan ceweknya diem aja nggak kasih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi menurut aku ini benar-benar aneh banget, padahal kameramennya aja nggak tahu. Memang kameramennya itu kenal si pacar ceweknya, tapi dia aja nggak tahu kalau itu adalah pacarnya si temennya ini gitu loh guys. Jadi itu benar-benar plot twist banget, jadi kayak salah sangka gitu sih menurut aku. Tapi untungnya apapun kejadian itu ceweknya selamat. So menurut kalian konklusinya, apakah ada weirdo atau ada seseorang yang aneh yang memang menyekap cewek tersebut, atau sebenarnya ini adalah permainan dari si cowok yang aneh itu aja, cowok pacar si cewek ini dan juga cewek ininya gitu loh yang aneh. So menurut kalian gimana? Kalian bisa taruh konklusinya di bawah ini. Kalau ini videonya rame dan kalian suka, aku akan bikin part 2-nya untuk kelanjutan video ini, karena video yang pertama memang cuma sampai sini aja guys. So terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.